Assalamualaikum semuanya. Di sini Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, seperti yang beberapa dari kalian mau, Wong Anime akan membahas mengenai kemampuan Rimuru setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Seperti yang kita tonton di Tensura Season 2 episode 11, pasca Rimuru berhasil membantai sekitar 20 ribuan pasukan Falmouth, dia berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord dan rasnya pun berubah dari yang asalnya slime menjadi Demon Slime. Dalam evolusinya ini, dia tidak hanya berhasil memperoleh kembali skill-skill yang dia miliki, namun juga memperoleh skill-skill baru yang membuatnya menjadi puluhan kali jauh lebih baik dari sebelumnya. Berikut ini adalah 30 lebih kemampuan Rimuru pasca Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord. Catatan sebelumnya, skill ini adalah skill-skill yang Rimuru miliki sebelum invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua. Sehingga Wong Anime tidak menambahkan skill-skill yang aneh-aneh seperti misalnya Void God Azathoth atau Harvest Lord Shub-Niggurath. Berikut adalah skill-skill tersebut. 1. Demon Lord Haki. Demon Lord Haki adalah kemampuan untuk mengeluarkan aura. Tergantung dari jenis auranya, Demon Lord Haki bisa membuat orang cemas, ketakutan, atau bahkan mati di tempat. Skill ini adalah bentuk kontrol aura dan bentuk evolusi yang lebih baik dari Merciless yang sebelumnya hanya bisa digunakan untuk membunuh orang yang ketakutan saja tanpa bisa dikontrol bentuk auranya seperti apa. Dan Menace yang hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi saja. Kemampuan ini Rimuru peroleh setelah dia memasuki tahap tertidur ketika Harvest Festival atau Festival Panen berhasil digelar. 2. Infinite Regeneration. Infinite Regeneration adalah bentuk canggih dari Ultra Speed Regeneration. Sementara Ultra Speed Regeneration membuat kecepatan regenerasi alias penyembuhan semakin cepat dan bahkan bisa menumbuhkan tangan yang putus, Infinite Regeneration bahkan bisa meregenerasi setengah badan yang hilang dalam pertarungan dalam waktu sekejap saja. Kemampuan ini adalah salah satu kemampuan Rimuru yang berhasil diperoleh kembali ketika evolusinya menjadi True Demon Lord dan kemudian berhasil diimprove menjadi bentuk yang lebih baik. Tidak hanya itu, kemampuan ini juga membuat Rimuru mampu meregenerasi spirit atau jiwa yang dia miliki sehingga serangan spiritual atau spiritual attack seperti Dead and Rainbow-nya Hinata hanya akan berpengaruh kecil kepada Rimuru. 3. Control Magic. Control Magic atau Magic Manipulation adalah kemampuan yang awal mulanya Rimuru peroleh dari Charybdis dan merupakan bentuk evolusi dari Magic Jamming. Rimuru mendapatkan skill ini setelah mengkombinasikan antara Magic Jamming dengan Particle Manipulation melalui kemampuan Unique Skill Degenerate yang merupakan skill milik Shizue Izawa. Sementara skill Magic Jamming membuat Rimuru mampu mengganggu sinyal-sinyal sihir di sekelilingnya, skill Control Magic atau Magic Manipulation membuat Rimuru bisa mengontrol, membelokkan, dan menghilangkan sihir-sihir lawan yang ditujukan kepadanya seperti apa yang Rimuru lakukan ketika dia menghadapi Chloe Obel di Akademi Kebebasan. Berbeda dengan skill-skill ekstra lainnya, skill ini tampaknya tidak berevolusi ketika Rimuru mengalami proses evolusi menjadi True Demon Lord. 4. Gravity Manipulation. Gravity Manipulation atau Control Gravity adalah kemampuan yang dimiliki Rimuru yang membuatnya bisa memanipulasi gravitasi sehingga dia bisa terbang tanpa menggunakan sayap. Skill ini Rimuru peroleh setelah dia memakan inti dari Charybdis dan merupakan kemampuan unik dari Charybdis yang membuat makhluk tersebut bisa terbang tanpa menggunakan sayap. Walaupun telah memiliki kemampuan ini, Rimuru masih menggunakan sayap dari monster kelelawar yang dia makan sebagai efek intimidasi kepada musuh. 5. Multidimensional Barrier. Multidimensional Barrier adalah kemampuan untuk memunculkan penghalang tipis berlapis yang melindungi seseorang dari serangan dan aktif setiap saat kecuali apabila dinonaktifkan. Kemampuan ini merupakan bentuk evolusi dari Multi-Layer Barrier dan merupakan bentuk perisai berlapis yang jauh lebih kuat dari Multi-Layer Barrier. Hal-hal yang bisa dilakukan menggunakan Multi-Layer Barrier seperti memasuki penghalang barrier suci bisa dilakukan dengan mudah oleh Multidimensional Barrier.
Penghalang ini memisahkan antara tubuh Rimuru dan dunia luar dengan memanipulasi dimensi spasial antara tubuh Rimuru dengan dunia luar, sehingga hampir mustahil ditembus oleh serangan biasa seperti serangan fisik ataupun serangan sihir. 6. Universal Detect. Universal Detect adalah bentuk evolusi dari Magic Sense dan berfungsi untuk mempertajam seluruh kemampuan indera hingga berkali-kali lipat. Kemampuan ini tidak hanya membuat Rimuru bisa melihat sejauh 360 derajat seperti lingkaran, namun membuatnya bahkan bisa melihat kedatangan pasukan dari ratusan meter tanpa menengokkan kepalanya, mendengarkan dari jarak ratusan meter, mencium dari jarak ratusan meter, dan lain sebagainya. Kemampuannya ini bisa dilihat nanti di season 2 part 2 ketika Rimuru mendeteksi orang-orang yang mendatangi negara Tempest pasca evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord. 7. Universal Shapeshift merupakan bentuk evolusi dari mimikri yang Rimuru peroleh ketika dia memperoleh unique skill Predator. Kemampuan ini tidak hanya membuat Rimuru mampu melakukan perubahan wujud menjadi monster secara keseluruhan atau hanya salah satu bagian tubuh saja, namun membuatnya bisa membentuk berbagai macam karakteristik monster yang dia telan di anggota tubuh yang berbeda-beda. Kemampuannya ini pertama kali dia gunakan kepada klonnya ketika dia menghadapi Sakaguchi Hinata yang mencegatnya supaya dia tidak bisa kembali ke Tempest. Skill ini berevolusi setelah Rimuru memperoleh Gluttony yang merupakan bentuk evolusi dari Predator. 8. Enhanced Replication. Enhanced Replication adalah salah satu skill yang Rimuru peroleh setelah dia berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord dan merupakan bentuk evolusi dari Body Double yang dia peroleh dari Ifrit. Kemampuannya ini membuat replikasi tubuh yang dia miliki bisa dikomandoi dengan perintah-perintah rumit, diisi dengan beberapa skill sekaligus, dan juga tahan terhadap luka-luka fatal. 9. Special Motion. Special Motion atau Special Movement adalah bentuk evolusi dari Shadow Motion. Skill ini Rimuru peroleh setelah Pertapa Agung menganalisis roh agung milik Alice Rondo. Skill ini membuat Rimuru bisa berpindah ke tempat yang telah dia singgahi sebelumnya. Setelahnya, skill ini kemudian berevolusi dan bisa dipakai selama Rimuru mengetahui koordinat dari tempat yang ingin dia kunjungi di peta. 10. Dark Flame Lightning. Dark Flame Lightning adalah kemampuan untuk menghasilkan api hitam dan petir hitam. Kemampuan ini berhasil Rimuru peroleh setelah dia mampu menggunakan manipulasi partikel yang dia peroleh setelah menelan Shizue Izawa dan memodifikasi skill Control Flame milik Ifrit. Akibatnya dia bisa menggunakan petir kuat berwarna hitam dan api yang tidak bisa padam menggunakan skill ini. Skill ini kemudian dimiliki kembali oleh Rimuru setelah dia berevolusi menjadi True Demon Lord walaupun dia jarang menggunakannya. 11. Universal Thread. Universal Thread adalah bentuk evolusi dari kemampuan Rimuru yaitu Sticky Steel Thread yang dia peroleh dari memakan Black Spider. Kemampuannya ini membuatnya mampu menghasilkan benang baja dan benang lengket seperti layaknya laba-laba. Setelah dia berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati, Sticky Steel Thread berevolusi menjadi Universal Thread dan memiliki kualitas dan fungsi yang jauh lebih banyak dari benang biasa. 12. Thought Communication. Thought Communication adalah kemampuan untuk menghubungi seseorang melalui telepati, dengan kata lain berbicara melalui pikiran. Kemampuan ini Rimuru peroleh setelah dia membunuh pemimpin para Dire Wolf dan memakannya. Mengingat Thought Communication adalah kemampuan laten dari para Dire Wolf, Rimuru langsung bisa memiliki kemampuan ini. Thought Communication ini biasanya digunakan untuk komunikasi seperti layaknya walkie-talkie namun tanpa perangkat, sehingga yang dihubungi hanya bisa berbicara dengan yang menghubungi atau dengan kata lain memiliki frekuensinya tersendiri. Namun jika dia seperti Shuna yang memang ahli dalam menggunakan sihir, dia akan bisa menyadap percakapan dan ikut dalam percakapan tersebut. 13. Ultimate Secret of Faith and Grace. Ultimate Secret of Faith and Grace adalah kemampuan milik Rimuru yang Ruminas berikan sebagai bentuk persahabatan dikarenakan perbaharuan perjanjian dengan Kekaisaran Lubelius. Kemampuan ini membuat siapapun yang memilikinya akan memiliki spiritualitas. Skill inilah yang membuat seseorang atau monster bisa menggunakan sihir holy atau sihir suci. Pada dasarnya, skill ini adalah skill yang membuat orang-orang atau monster yang memuja Rimuru bisa menggunakan sihir dengan menggunakan nama Rimuru sebagai medium. Dengan kata lain, orang yang memuja Rimuru sebagai Tuhannya akan memiliki sebagian kemampuan Rimuru nantinya. Hal ini dibuktikan dengan Adalman yang memuja Rimuru nantinya akan memiliki soul corridor yang berhubungan dengan Rimuru. Walaupun seperti yang kita tahu, Adalman tidak pernah Rimuru namai. 14. Holy Demonic Inversion.
Holy Demonic Inversion adalah skill yang Rimuru peroleh setelah persengketaannya dengan Hinata berhasil diselesaikan, yang berakibat pada Luminous Valentine sebagai pemimpin asli dari Kekaisaran Lubelius pada akhirnya menjalin hubungan diplomatis dengan Tempest. Sebagai bentuk persahabatan, Luminous pada saat festival pendirian Tempest kemudian menghadiahkan Holy Demonic Inversion kepada Rimuru. Skill ini masih satu paket dengan Ultimate Secret of Faith and Grace yang Wong Anime sebutkan sebelumnya. Skill Holy Demonic Inversion ini memiliki fungsi untuk menukar atribut suatu makhluk dari asalnya kegelapan menjadi cahaya dan juga sebaliknya. Akibatnya, Luminous Valentine yang berasal dari ras vampire bisa menggunakan sihir elemen Holy. Holy Demonic Inversion ini kemudian Rimuru hadiahi kepada Adalman yang memang sebelum menjadi Necromancer adalah pengguna elemen cahaya atau Holy, sehingga dia yang merupakan mayat hidup ini bisa kembali menggunakan sihir suci atau sihir Holy yang sering dia gunakan saat dia masih menjadi manusia. 15. Secret Art of Resurrection. Secret Art of Resurrection adalah kemampuan Rimuru untuk membangkitkan seseorang dari kematian. Kemampuan ini Rimuru peroleh dikarenakan tekadnya yang ingin menghidupkan Shion, Gobzo, dan para penduduk Tempest lainnya yang terbunuh ketika invasi kerajaan Falmouth. Skill ini kemudian dieksekusi oleh Pertapa Agung yang saat itu telah berevolusi menjadi Raja Kebijaksanaan Raphael. Raphael yang saat itu menggunakan tubuh Rimuru kemudian menyerap semua Magicule yang tertahan oleh barrier menggunakan Raja Kerasukan Beelzebub dan kemudian berhasil membangkitkan para penduduk Tempest yang mati. Setelah peristiwa ini, Rimuru kemudian kembali menggunakan Secret Art of Resurrection untuk menghidupkan kembali sekitar 700 ribuan tentara Kekaisaran Timur yang terbunuh akibat pertempuran dengan negara Tempest. 16. Pain Nullification. Pain Nullification adalah imunitas terhadap rasa sakit. Merupakan kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit akibat serangan. Kemampuan ini Rimuru miliki setelah Suara Dunia menyimpulkan kalau keinginan Mikami Satoru saat sekarat adalah supaya dia tidak merasakan sakit lagi. Dan ini membuat Suara Dunia menganugerahinya dengan tubuh slime, sehingga Pain Nullification menjadi skill bawaan yang telah dimiliki oleh Rimuru sejak awal. Walaupun kemampuan ini membuat Rimuru tidak merasakan sakit, kemampuan ini bisa dinonaktifkan jika musuh menggunakan serangan tipe spiritual yang tidak menyerang fisik namun jiwa dari targetnya. 17. Physical Attack Nullification. Physical Attack Nullification atau imunitas terhadap serangan fisik adalah kemampuan Rimuru yang Rimuru peroleh setelah Rimuru mengalami evolusi menjadi True Demon Lord. Kemampuan ini membuat Rimuru tidak akan mengalami damage atau kerusakan akibat serangan benda tajam dan serangan benda tumpul atau serangan-serangan dari benda ataupun makhluk dengan memanfaatkan momentum. Dikombinasikan dengan Pain Nullification, maka Rimuru hampir tidak bisa dikalahkan. 18. Natural Elements Nullification. Natural Elements Nullification adalah imunitas atau penghapusan terhadap pengaruh elemen alam seperti misalnya api, air, angin, petir, dan lain sebagainya. Kemampuan ini membuat Rimuru tidak terpengaruh terhadap elemen-elemen tersebut, bahkan jikapun elemen tersebut muncul dikarenakan serangan sihir. 19. Abnormal Status Nullification. Abnormal Status Nullification adalah imunitas terhadap status abnormal, mirip di game-game RPG petualangan. Abnormal status adalah status-status yang membuat pemain kesusahan ketika bermain dan menyerang individu seperti misalnya poison atau racun, paralisis atau kelumpuhan, letargi atau kelelahan, dan status-status lainnya yang membuat seseorang mengalami penurunan stats. Setelah Rimuru menjadi True Demon Lord, Rimuru imun terhadap semua status-status ini. 20. Spiritual Attack Resistance. Spiritual Attack Resistance adalah ketahanan terhadap serangan spiritual. Spiritual attack atau serangan spiritual adalah serangan untuk menyerang roh, arwah, atau jiwa, juga tubuh spiritual dari target. Salah satu contoh serangan yang menargetkan spiritual ini adalah serangan Dead and Rainbow-nya Hinata yang mampu membunuh musuh dalam 7 kali serangan. Spiritual Attack Resistance berarti Rimuru memiliki ketahanan terhadap serangan ini. Itu artinya dia tidak akan mati dalam 7 serangan jika dia terkena Dead and Rainbow. Walaupun Dead and Rainbow masih akan berpengaruh pada Rimuru. 21. Holy and Demonic Attack Resistance.
Holy Attack adalah serangan dari elemen suci. Umumnya, para monster undead dan necromancer sangatlah lemah akan serangan ini dan merupakan serangan yang umumnya dipakai oleh para kesatria paladin gereja barat dan juga para malaikat. Setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord, dia memiliki ketahanan terhadap elemen suci atau holy, dan itu berarti dia memiliki ketahanan terhadap serangan elemen ini. Atau dengan kata lain, dia memiliki Holy Attack Resistance. Salah satu contoh serangan dari elemen ini adalah serangan Disintegration milik Hinata, yang berhasil menghancurkan klon Rimuru yang telah menggunakan Gluttony-nya. Sedangkan Demonic Attack adalah serangan yang memiliki elemen atau atribut kegelapan, seperti misalnya serangan kutukan milik Khazaream dan para undead. Juga serangan kutukan dari Chaos Dragon. 22. Dead End Rainbow. Dead End Rainbow adalah serangan spiritual yang merupakan salah satu serangan andalan dari Sakaguchi Hinata. Selama dia setara dengan setidaknya Demon Lord biasa dan tidak memiliki ketahanan terhadap serangan spiritual, maka kemungkinan besar orang atau monster yang terkena serangan ini akan mati setelah 7 kali serangan. Serangan ini berhasil membuat Rimuru terdesak ketika dia pulang dari kerajaan Ingracia dan dicegat oleh Hinata di tengah jalan. Namun kemudian Rimuru berhasil melarikan diri dan serangan tersebut berhasil dianalisis oleh Raphael dan bisa digunakan oleh Rimuru. 23. Disintegration. Disintegration adalah sihir terkuat yang dimiliki oleh Hinata. Sihir ini memiliki elemen holy atau kesucian dan umumnya mempan terhadap banyak makhluk, terutama para monster dan makhluk kegelapan. Sihir inilah yang membuat klon Rimuru yang menggunakan efek Universal Shape Shift sehingga seluruh tubuhnya berubah ke bentuk pertarungan berhasil dihancurkan tanpa sisa. Namun kemudian setelah pertarungannya, Raphael berhasil meniru Disintegration ini dan membuat Rimuru bisa melakukannya. 24. Melt Slash. Melt Slash adalah serangan milik Hinata Sakaguchi yang diajarkan oleh Granville Rosso, yang menggabungkan antara serangan rapier miliknya dengan elemen suci dari serangan Disintegration. Serangan ini begitu kuat hingga mampu melawan Ultimate Skill. Karena Melt Slash inilah ultimate skill milik Rimuru, yaitu Gluttonious King Beelzebub hancur. Walaupun peristiwa hancurnya Beelzebub ini telah diprediksi oleh Raja Kebijaksanaan Raphael, sehingga dia berhasil mengkopi dan menyimpan cadangannya di perut Rimuru. Melt Slash ini kemudian berhasil dianalisis oleh Raphael dan pada akhirnya Rimuru bisa menggunakannya. Melt Slash milik Hinata ini begitu kuat sehingga Hinata berhasil melukai Veldora yang hampir tidak bisa dilukai oleh serangan apapun di lantai 100 Labirin Tempest, dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil menaiki lantai 100 Labirin Tempest. 25. Stormbreaker. Stormbreaker adalah kemampuan Rimuru yang dia peroleh setelah dia berhasil mendapatkan Melt Slash milik Hinata. Dengan meniru konsep Melt Slash yang pada dasarnya menggunakan sihir suci Disintegration pada pedang, Rimuru menggunakan Storm Magic atau sihir badai milik Veldora dan membubuhkannya pada pedang miliknya. Kemampuan ini Rimuru gunakan ketika dia melawan Yuki yang saat itu dikendalikan Maribel Rosso, dan Yuki bertarung menggunakan anti-skill miliknya sehingga ultimate skill dan sihir milik Rimuru tidak bisa digunakan. Serangan ini terbukti efektif melawan anti-skill kepunyaan Yuki karena pada dasarnya serangan ini menggabungkan antara serangan fisik dengan elemen badai yang merupakan elemen alam. Stormbreaker ini mampu menjedot energi hidup lawan dan membuat luka yang dihasilkan serangannya membusuk. 26. Megiddo. Megiddo adalah sihir fisika yang Rimuru gunakan untuk membantai sekitar 20.000 pasukan Falmouth ketika penyerangan kerajaan tersebut ke wilayah Tempest. Sihir ini memanfaatkan prinsip lensa dan menggunakan sihir spirit angin dan air untuk membentuk lensa di udara. Dengan menggunakan sinar matahari, Rimuru kemudian membentuk sinar laser yang kemudian menembus tubuh para pasukan Falmouth. Sihir ini di anime berhasil membantai sekitar 5.000 orang hingga akhirnya Rimuru kemudian menggunakan Merciless yang lebih efektif. 27. Summoning Magic. Summoning Magic adalah sihir untuk memanggil. Tergantung siapa yang menggunakan, sihir tersebut bisa digunakan untuk memanggil roh atau memanggil iblis. Rimuru bisa menggunakan keduanya. Dia bisa memanggil Ifrit yang memang tersegel di tubuhnya seperti yang terjadi saat dia melawan Hinata, ataupun memanggil iblis mengingat dia pernah melihat seorang petualang di Blue Moon memanggil iblis dan Pertapa Agung berhasil menganalisa kemampuannya. Dia pun kemudian memakai sihir pemanggilan iblisnya ini 2 kali.
Pertama, saat dia memanggil Beretta yang pada akhirnya menjadi pelayan dari Ramirez. Dan kedua, saat dia memanggil 3 iblis ketika penyerangan Falmouth. 28. Ultimate Skill Wisdom King Raphael. Ultimate Skill Wisdom King Raphael atau disingkat Raphael adalah ultimate skill yang diperoleh Rimuru setelah dia berevolusi menjadi True Demon Lord dan merupakan bentuk evolusi dari unique skill Great Sage atau Wise One, atau dikenal juga sebagai Pertapa Agung. Ketika Rimuru dalam proses tertidur dikarenakan evolusi, skill ini mengajukan untuk mengevolusikan dirinya selama ribuan kali kepada suara dunia, namun ditolak juga hingga ribuan kali. Setelah ditolak ribuan kali, Pertapa Agung kemudian mengorbankan unique skill Degenerate untuk mengevolusikan dirinya, dan pada akhirnya Pertapa Agung pun berhasil berevolusi menjadi Raja Kebijaksanaan Raphael. Dikarenakan skill ini merupakan bentuk evolusi Pertapa Agung, skill ini memiliki beberapa skill bawaan milik Pertapa Agung yang telah diimprove dan juga beberapa skill tambahan lainnya. Skill-skill tersebut adalah: pertama, Thought Acceleration atau percepatan pikiran. Skill ini membuat Rimuru mampu melakukan percepatan pikiran hingga jutaan kali, sehingga membuat seolah Rimuru mengalami sensasi perlambatan waktu ketika skill ini digunakan, membuatnya mampu menganalisa dalam waktu yang hampir tak terbatas. Ketika Raphael masih menjadi Pertapa Agung, Rimuru hanya bisa melakukan percepatan hingga ribuan kali saja. Kedua, Analytical Appraisal. Analytical Appraisal memiliki 2 kemampuan utama, yaitu analisis adalah kemampuan Rimuru untuk menganalisis suatu fenomena yang sedang, akan, dan telah terjadi, baik itu yang terjadi di depannya ataupun tidak. Yang kedua adalah Appraisal. Appraisal ini adalah kemampuan untuk melakukan analisis terhadap kualitas dari suatu benda ataupun barang maupun individu tertentu dalam sekali lihat. Ketiga, Parallel Operation. Parallel Operation adalah kemampuan dari Raja Kebijaksanaan Raphael untuk melakukan operasi pemikiran terpisah dengan Rimuru. Kemampuan Parallel Operation ini membuat Raphael mampu melakukan proses seperti menganalisa, mengevaluasi, dan mensintesis secara terpisah di luar pikiran Rimuru sendiri, sehingga seolah Rimuru memiliki berbagai macam solusi untuk berbagai masalah, bahkan masalah yang Rimuru belum pikirkan, atau melakukan proses analisis terpisah seperti yang terjadi pada Unlimited Imprisonment yang Veldora miliki. Lalu selanjutnya, Chant Annulment, yaitu kemampuan untuk menghapus perapalan ataupun kemampuan untuk menghilangkan perapalan mantra ketika Rimuru ingin melakukan sihir. Akibat tidak diperlukannya perapalan ketika Rimuru ingin melakukan sihir, maka pelepasan sihir yang Rimuru lakukan jauh lebih cepat daripada orang-orang yang harus merapal mantra ketika akan melakukan sihir. Dan yang terakhir, All of Creation. All of Creation adalah kemampuan mirip Wikipedia atau Google yang dimiliki oleh Raja Kebijaksanaan Raphael. Pada dasarnya, kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengungkap seluruh fakta dan informasi yang tidak pernah disembunyikan atau sudah diketahui secara luas di seluruh dunia. Selain itu, ada skill ekstra lainnya seperti misalnya Synthesis and Separation, yaitu sintesis sebagai skill memiliki 2 kemampuan utama, yaitu pertama menggabungkan 2 atau beberapa skill sehingga mampu menghasilkan skill baru. Kedua adalah membentuk barang seperti senjata, armor, ataupun item lainnya melalui bahan-bahan baku yang telah dimiliki oleh Rimuru di dalam perutnya. Sedangkan Separation adalah kemampuan untuk memisahkan skill dari skill lainnya dan memisahkan bahan-bahan baku dari senjata, armor, atau item yang telah Rimuru telan. Selanjutnya, Skill Modification. Skill Modification adalah kemampuan dari Raphael untuk membuat skill baru berdasarkan skill lama dan memodifikasinya atau mengupgrade-nya sehingga lebih baik. Tidak hanya itu, Raphael juga mampu mengcopy, menggadakan, atau mencadangkan skill-skill yang Rimuru miliki sehingga bisa digunakan sesuai situasi dan kondisi. Dan kemampuan paling terakhir yang merupakan bagian dari kemampuan Wisdom King Raphael adalah Future Attack Prediction. Future Attack Prediction adalah kemampuan yang sama yang dimiliki oleh Hinata Sakaguchi. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk meramalkan jalur serangan selanjutnya sebelum atau saat serangan telah dilancarkan. 29. Ultimate Skill Gluttonious King Beelzebub. Ultimate Skill Gluttonious King Beelzebub adalah ultimate skill yang Rimuru miliki yang merupakan bentuk evolusi dari Gluttony. Skill ini berevolusi setelah Raphael mengorbankan skill Merciless milik Rimuru. Sama seperti Raja Kebijaksanaan Raphael, skill ini memiliki skill-skill yang dimiliki oleh Gluttony yang telah di-upgrade tentunya. Berikut adalah daftar skill-skill tersebut. Pertama, Predation.
Predation adalah kemampuan untuk menelan dan menyerap target ke tubuh pengguna. Akan tetapi apabila target sadar, maka probabilitas penyerapan akan turun drastis. Target yang terpengaruh oleh skill ini adalah benda organik, benda anorganik, skill, dan juga sihir. Sama seperti gluttony, skill ini bisa digunakan dalam jarak yang lumayan jauh dan bahkan berpengaruh pada elemen spasial. Jaraknya bahkan bisa sampai seradius kota besar. Kedua, stomach. Stomach merupakan ruang penyimpanan untuk benda yang Rimuru telan. Stomach ini juga berpengaruh terhadap hal lain seperti makhluk hidup, sihir, dan juga skill. Kapasitas perut Rimuru saat ini sekarang jauh lebih luas daripada ketika Rimuru memiliki gluttony. Ketiga, mimicry. Mimicry adalah kemampuan untuk mereplikasi wujud dari target yang telah ditelan. Skill dan kemampuan dari target juga bisa digunakan oleh penggunanya. Walaupun begitu, hal ini bergantung dari tingkat kesuksesan analisis atas informasi mengenai target tersebut. Keempat, isolation. Kemampuan untuk memisahkan substansi-substansi berbahaya ketika Rimuru menelan suatu objek atau substansi yang tidak bisa dianalisis atau sedang dianalisis. Bahan-bahan ini nantinya kemudian digunakan untuk mengganti energi sihir. Kelima, corrosion. Corrosion adalah kemampuan untuk melakukan proses dekomposisi atau pembusukan terhadap target sebagai pengganti predation. Selain itu, menambahkan status abnormal pembusukan terhadap target juga. Ketika menggunakan skill ini, Rimuru memiliki kemungkinan untuk memperoleh skill dari tubuh target, walaupun kemungkinannya sangat kecil terjadi jika dibandingkan dengan menelan tubuh target seutuhnya. Keenam, soul consumption. Soul consumption adalah kemampuan untuk memakan jiwa dari target yang telah mengalami kehilangan tekad untuk melawan. Jika kondisi ini telah terpenuhi, maka pengguna bisa memanen jiwa dari orang tersebut kapan saja. Bahkan jika target tersebut telah memperoleh kembali tekadnya untuk melawan dan bertahan hidup. Ketujuh, food chain. Food chain adalah kemampuan supaya pengguna bisa menggunakan secara bebas prototipe skill dari para bawahannya yang terhubung melalui soul corridor atau koridor jiwa. Tidak hanya itu, pengguna juga bisa menganugerahkan skillnya kepada bawahannya. Selain itu, tingkat magic kill dari pengguna food chain akan naik apabila bawahannya mengalami penaikan level pula. 30. Ultimate skill Storm King Veldora. Ultimate skill Storm King Veldora adalah ultimate skill yang Rimuru miliki setelah dia berhasil membebaskan Veldora yang analisis Unlimited Imprisonment-nya telah berhasil dipecahkan oleh Raphael. Skill-skill dari ultimate skill Storm King Veldora adalah pertama, Storm Dragon Summon, yaitu memanggil Veldora dalam bentuk naganya. Hanya satu Veldora yang bisa ada dalam satu alam semesta dalam satu dimensi waktu. Ketika dipanggil oleh Rimuru, maka Veldora di tempat lain akan menghilang. Selain itu, skill ini tidak bisa digunakan tanpa seizin Veldora. Kedua, Storm Dragon Restoration, yaitu kemampuan untuk menyimpan jiwa dan ingatan dari Veldora Tempest di dalam tubuh pengguna. Selama pengguna skill ini masih hidup, kematian Veldora di dunia tidak akan menyebabkan kepribadiannya berubah dan dia bisa terus memasuki tubuh baru kalau dia mati di dunia, sehingga Veldora akan hidup kekal selama Rimuru tidak mati. Dan terakhir, Storm Dragon Magic Archive adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh kemampuan Veldora seperti misalnya That Calling Wind, Black Lightning, dan Storm of Destruction. 31. Ultimate Skill Covenant King Uriel. Ultimate Skill Covenant King Uriel adalah skill Rimuru yang dia peroleh setelah dia berhasil membebaskan Veldora. Skill ini adalah skill yang berhasil diperoleh Rimuru setelah Raphael berhasil menganalisis Unlimited Imprisonment yang mengurung Veldora. Skill ini kemudian Raphael evolusikan menjadi Ultimate Skill Covenant King Uriel. Kemampuan dari skill ini adalah pertama, Unlimited Imprisonment, yaitu kemampuan untuk membuat barir kompleks yang bahkan naga sejati seperti Veldora tidak bisa tembus. Kedua, Law Manipulation, bentuk evolusi dari kontrol magic dan membuat penggunanya tidak hanya mampu mengontrol sihir namun juga inersia dan kuantitas panas. Dengan kata lain, mengontrol beberapa aspek fisika dan cara kerja dunia, bahkan juga gaya gravitasi. Ketiga, Universal Barrier, yaitu merupakan bentuk evolusi dari multidimensional barrier yang membuat Rimuru memiliki pertahanan mutlak dengan beberapa lapis barrier, penghalang yang memisahkan dimensi spasial antara Rimuru dengan ruang di luar barrier. Dan terakhir, Spatial Domination.
merupakan bentuk evolusi dari special movement atau special motion. Membuat Rimuru bisa berpindah jika dia mengetahui koordinat tempat yang akan dia tuju di peta. Walaupun begitu, menggunakan koordinat dianggap sangat merepotkan sehingga jarang sekali bahkan di kalangan para raja iblis sekalipun yang menggunakan skill untuk berpindah menggunakan titik koordinat ini secara rutin. Baiklah semuanya, itulah 30 lebih kemampuan Rimuru pasca dia menjadi True Demon Lord. Gimana? Masih kurangkah? Atau masih ada skill-skill lain dari Rimuru yang ketinggalan? Silahkan untuk tambahkan skill-skill Rimuru tersebut di kolom komentar di bawah. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.